Syurutu isja'il hajar. Artinya apa? Syarat-syarat diperbolehkannya istinja menggunakan batu. Oke. Samaniyatun. Artinya ada 8. Pertama, ayyakuna bisalasati ahjarin. Oke. Artinya menggunakan 3 buah batu. Ayyakuna bisalasati ahjarin artinya menggunakan 3 buah batu. Oke. Jadi menggunakan 3 buah batu ini artinya adalah mengusap berapa kali? Berapa kali usapan? 3 kali usapan. Jadi 3 batu berarti 3 kali usapan. Batu pertama diusap, dibuang. Batu pertama diusap, dibuang. Batu ketiga diusap. Nah, begitu. Syaratnya adalah 3 batu. 3 batu artinya 3 usapan. Gimana kalau cuma dapat 1 batu? 3 kali sisi yang berbeda. Oke, menggunakan 3 sisi yang berbeda. Biasanya kalau batu itu kan ada berapa sisi kan? Nah, dipakai seperti itu. Yang kedua, asani wa ayyun qiyal mahal. Artinya apa? Wa ayyun qiyal mahal artinya dilakukan sampai bersih. Gitu. Jadi kenapa pakai 3 batu? Karena kalau cuma 1, jangan 2 atau apalagi 1 batu, itu belum termasuk bersih. Nah, makanya menggunakan 3 batu. Bener nggak? Kalau cuma 2 itu kurang. Ya minimal 3 seperti itu. Oke, menggunakan dilakukan sampai bersih. Nah, biasanya kalau pakai 3 batu ya paling nggak bersih lah 3 batu ya kan. Oke. Kecuali kalau dengan air beda lagi. Kalau pakai air, kalau dengan air tidak nggak menggunakan hitungan. Pakai air gitu, nggak di berapa sendok nih, nggak harus. 3 gayung kali ya, nggak harus. Ya, 1 gayung juga boleh. Boleh nggak 1 gayung? Boleh, asal gayungnya besar. Bener nggak? Kalau gayungnya cuma segelas doang, itu bukan gayung namanya, nggak cukup. Gayung besar. Kalau pakai air, kira-kira kalau pakai air segayung, kira-kira berapa usapan? Pakai gayung, pakai air, pakai air yang pakai gayung gitulah. Kira-kira berapa kali usapan? Nah, sebersihnya. Tapi paling enggak kalau airnya cuma dikasih satu gayung doang gimana? Cuma dikasih air sedikit, ya paling airnya sedikit nih, tapi gak pakai gayung, paling enggak berapa? 3 kali usapan, tetap 3 kali usapan, mesti pakai air. Misalnya airnya sedikit, dikasih jatah air cuma sebotol aqua misalnya nih. Nah, cukup ya, misalnya botol aqua yang kecil misalnya kan. Nah, paling enggak intinya adalah kalau airnya sedikit, paling enggak berapa kali? 3 kali usapan kalau pakai air, seperti minimal ya. Tapi kalau pakai kalau airnya banyak ya nggak masalah. Tapi kalau air itu nggak dihitung ya. Nah, gimana? Boleh nggak kalau menggunakan lain, barang lain? Kira-kira daun, apalagi tisu. Kalau daun jarang ya, kecuali kalau lagi di hutan, ya kan. Nah, kalau di rumah kalau nggak ada air, nggak ada batu, gimana? Pakai tisu. Oke, pakai tisu. Tapi ingat sampai bersih. Artinya apa? Artinya gini. Jangankan pakai tisu ataupun pakai mau bersih pakai apapun, batu, tisu ataupun air sekalian, itu syaratnya adalah dilakukan sampai wa ayyun qiyal mahal, artinya dilakukan sampai benar-benar bersih. Jangan cuma gitu aja ya. Contoh kalau bisa nih, ini fikih ya. Contoh nih, maaf misalnya ini lobang dubur misalnya ya.
Itu jangan cuma diginiin aja. Gitu aja, kalau bisa agak lebih dalam dikit. Digituin. Itu kalau Islam ngajarin. Jangan cuma diginiin aja nih, digituin aja jangan. Kalau bisa agak dikedalamin sedikit. Nah, dimasukin sedikit jari kita ke dalam. Jangan dalam-dalam ya, dikit aja ke dalam gitu. Tujuannya biar apa? Biar apa? Biar bersih. Ya. Begitu juga kalau pakai tisu. Kalau kalian pakai tisu, pernah nggak pakai tisu? Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau berarti belum pernah. Belum pernah. Biasanya kalau di kantor-kantor, di mall-mall ya kan, itu pakai tisu itu. Jarang yang pakai semprotan. Nah, kalau ada orang yang nggak biasa pakai tisu, gimana caranya? Tisunya diairin, dibasahin, gitu. Nah, kalaupun tisu, contoh misalnya tisunya gini tisu deh. Tisu itu, Waalaikumsalam. Ya. Duduk sini. Jadi kalau pakai tisu itu saya tuh kalau pakai tisu di kantor ya, itu sini. Tisunya berapa? 3 cukup 3 aja. Tapi ingat tadi ya, jangan cuma diusap sedikit doang. Kalau bisa diusapnya agak lama. Set, tisunya buang, ambil lagi tisu seperti itu. Ambil lagi tisu 3 kali deh minimal seperti itu. Baru dikatakan bersih. Itu menurut fikih, ya menurut Islam. Oke. Yang ketiga, wa alla yajifan najasu. Wa alla yajifan najasu. Artinya najisnya belum kering. Oke. Najisnya belum kering, artinya najis yang kotoran yang dibersihkan ini itu najisnya kotorannya tuh masih basah, najis masih basah, belum kering, paham nggak? Belum kering, paham nggak? Contoh misalnya siapa namanya Reza ya, apa namanya Reza lagi buang air nih di rumah. Pas lagi buang air besar, temannya manggil, dia bangun, ngobrol sampai kering, baru dicebok. Itu nggak boleh. Artinya ya, itu nggak boleh. Artinya kalau menggunakan batu itu nggak boleh. Paham? Nah, ini kita membahas. Lu nggak boleh gitu dong. Baik, yang benar serius di sini. Oke, ini kita ngomongnya pakai batu ya. Kalau ada nih misalnya nih. Ada orang kebelet buang air besar, misalnya lagi di hutan, dibuang air besar, sebelum buang air besar harusnya ngapain dulu? Apa? Ya baca doa, bagus. Maksudnya ini kita bagus, nggak apa-apa, bener. Ini maksudnya kita lagi di hutan, sebelum kita buang air besar, kita harus, Gak lupa. Nggak apa-apa. Nyari batu dulu. Nah, oke. Sebelum kita buang air besar, kita cari batu dulu. Udah, batunya buat apa? Buat istinja. Begitu udah selesai buang air besar, baru tuh dibersihkan dengan batu. Oke? Menggunakan, jadi maksudnya begini. Wa alla yajifan najas, artinya najisnya belum kering. Artinya begini, enggak bisa dan enggak boleh seseorang yang beristinja menggunakan batu, itu dia istinja dulu, udah kelar, baru nyari batu, kan keburu kering. Bener enggak? Nah, bener enggak? Keburu kering kan sisanya. Nah, itu yang enggak boleh. Jadi sebelum kering buru-buru dibersihin. Kalau udah kering, udah contoh lagi buang air besar, udah selesai nih, ya, lagi selesai buang air besar, dia bingung, bangun dulu cari batu, dia masih dalam keadaan buang air besar lengket kan itu kan, bener kan? Udah dapet nih, baru dibersihin, nggak
nggak boleh. Kenapa? Karena udah kering. Terus udah kering nih dia pakai batu, berarti hukumnya tidak sah. Istinjaknya itu tidak sah. Udah kering nih, baru dia nyari batu, udah dapat baru cebok gitu, dibersihin gitu. Itu hukumnya nggak sah. Harus gimana caranya? Terus gimana kalau seperti itu? Apanya yang ulang, buang airnya ulang? Nggak bisa. Bukan. Harus pakai air. Iya harus cari air. Nggak bisa lagi pakai batu, nggak sah, nggak dianggap basah. Oke. Yang keempat, walayan takila, artinya apa? Najisnya itu belum berpindah atau menyebar ke area atau keluar lain. Contoh misalnya gimana? Jadi mohon maaf, misalnya kita lagi buang air kan. Pasti kalau buang air dari lubang kan, langsung keluar gitu kan. Nah, ternyata mohon maaf, ketika lagi buang air itu ada beberapa kotorannya itu yang tahu nggak, melebar nggak? Melebar gitu, artinya cair terus jatuh ke paha misalnya. Nah itu nggak boleh. Oke, misalnya gitu, udah kebelet gitu kan. Udah paham ya? Itu artinya apa? Berpindah, menyebar ke anggota tubuh lain, misalnya ke selangkangan paha. Nah itu maksudnya. Itu udah nggak boleh dibersihkan menggunakan batu seperti itu. Oke, yang kelima, wala yaqra'a alaihi akhar. Artinya wala yaqra'a alaihi akhar, artinya najis tidak bercampur dengan najis yang lain. Oke. Maksudnya tidak boleh ada tetesan atau najis lain selain tinja itu. Paham? Maksudnya paham nggak? Belum. Oke. Jadi ketika kita lagi buang air, kalau kita buang air besar itu yang keluar cuma tinja kan. Nah, misalnya contoh lagi buang air besar, terus kita buang air kecil juga barengan, terus air pipisnya kita itu, air seni kita itu bercampur kena itu, nah ke belakang itu, berarti kan najisnya bercampur kan, antara najis kotoran dengan najis air, nah bercampur, itu nggak boleh, artinya nggak boleh apa? Tidak boleh beristinja menggunakan batu. Jadi ini kita lagi menggunakan batu. Oke, paham? Yang keenam, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Oke, artinya najis itu tidak sampai melewati dua sisi dubur dan juga kepala zakar. Tahu kepala zakar? Bukan, kepalanya anak laki, kemaluan anak laki. Ya itu. Oke. Paham nggak? Contoh contohnya anak laki ya. Ya, contoh anak laki. Lagi buang air kecil ya. Lagi buang air. Kalau buang air itu dari depan kan. Seret gitu kan. Gitu kan. Ini nggak usah ya. Bener kan? Ketika lagi buang air kecil. Ketika lagi buang air kecil ya. Ketika lagi buang air kecil, taunya air seninya itu melipir ke sini gitu. Nah, kalau anak pernah nggak ngerasain? Kalau anak laki pasti pernah ngerasain. Pernah kan? Jadi air seninya itu nggak langsung ke depan, jadi ke belakang, ke samping dulu, langsung ke depan. Nah, itu yang nggak boleh. Paham? Itu nggak boleh. Jadi kalau keluarnya selain ke lubang ini, itu nggak boleh dibersihkan menggunakan batu. Begitu juga ketika buang air besar. Contoh misalnya ketika buang air besar itu, ketika buang air besar itu
kotorannya itu melewati misalnya kalau anak perempuan itu kemaluan perempuan itu ya, itu melewati itu aja, artinya jadi melebar gitu kan, misalnya karena cairannya atau apa gitu. Nah itu nggak boleh, harus dibersihkan menggunakan air. Jadi jadi intinya begini, intinya ketika kalian lagi di luar gitu lah, artinya entah lagi di hutan, lagi camping atau lagi apa gitu ya. Ini nggak lucu ya, sebenarnya bukan hal yang lucu ya, jadi nggak perlu ketawa ya. Buang air menggunakan batu itu harus kalian perhatiin tuh. Buang airnya pelan-pelan. Pelan-pelan artinya apa? Jangan samakan buang air di rumah, lagi buang air di atas WC gitu, santai aja, mau keluarnya bagaimana kayak gitu misalkan kan. Tapi kalau seandainya buang airnya di jalan gitu, di hutan, kalian menggunakan batu, maka itu harus kalian perhatiin tuh, buang airnya tuh harus bener-bener. Jangan sampai tadi itu nggak boleh berpindah atau menyebar ke area lain, ke area misalnya ke selangkangan paha, seperti itu misalnya. Oke. Yang ketujuh, wala yusibahu ma'un. Wala yusibahu ma'un artinya najis itu belum terkena air sebelumnya. Paham nggak? Najis itu belum kena air sebelumnya. Paham? Nggak paham? Oke, misalnya lagi buang air nih, lagi buang air, kalian pakai air tuh, cebok pakai air kan, wah belum selesai ternyata keluar lagi kotorannya, tapi air buat ceboknya udah habis. Paham nggak? Paham ya? Belum. Contoh, lagi buang air besar, ya, buang air besar, wah udah selesai, cebok tuh pakai air, oke? Pas lagi pakai air, tatonya, kayaknya mau keluar lagi nih kotorannya, mules lagi, oke kan? Keluar lagi tuh kotorannya. Pas keluar kotoran, airnya habis. Berarti harus menggunakan iya, harus menggunakan air lagi. Kalau pakai batu itu nggak sah. Kenapa? Karena apa? Sorry. Boleh. Tapi tisu basah ya. Tapi apa? Atkia nanya apa? Tisu juga ya. Boleh pakai tisu, nggak masalah. Ya, karena yang nggak boleh itu kalau menggunakan batu. Oke. Nah, yang terakhir, wa antakunal hajar. Yang terakhir yang harus diperhatikan, wa antakunal hajar tahiratan. Artinya batu yang digunakan tuh harus bukan bersih aja. Harus bukan. Di atas bersih apa? Suci. Oke, beda bersih sama suci beda ya, dalam Islam, dalam fikih itu suci sama bersih sama suci beda. Jadi harus menggunakan batu yang suci. Terus gimana cara kita memastikan kalau batu itu suci? Gimana? Tahu caranya? Yang penting kita bagaimana tahu caranya memastikan wah ini batu suci atau enggak nih gitu. Iya, yakin gimana caranya? Paling enggak kita mendapatkan, paling enggak kita mencari batunya itu di tempat yang bersih. Tuh, oke. Paling enggak kita ya gimana cara kita meyakinkan batunya bersih? Carilah di tempat yang bersih. Gitu. Kalau kita nyari di tempat yang bersih gitu, ya berarti insya Allah batunya suci. Oke, suci ya. Seperti itu. Ya. Intinya orang-orang yang melakukan istinja ini atau mustanji, tahu mustanji? Mustanji itu nama orangnya. Mustanji itu orang yang beristinja gitu, mustanji. Orang yang melakukan istinja atau mustanji ini, ingat ya, boleh memilih salah satu. Artinya dia boleh menggunakan batu atau menggunakan air. Meskipun misalnya di rumah banyak air ya,
di rumah air banyak, tapi dia mau beristinja pakai batu, boleh nggak? Boleh, boleh aja, boleh. Pakai batu udah biasa misalnya kan, boleh. Terus gimana kalau batu itu gini? Biasanya kan kalau zaman dulu itu kan di tiap kamar mandi itu zaman dulu ya, yang masih kamar mandi masih bilik kadang-kadang. Belum pernah ngerasain ya, kamar mandinya masih bilik gitu di luar, itu kadang-kadang tuh mereka tuh suka nyimpen batu ya kan, tuh suka nyimpen batu. Jadi mandinya nggak pakai sabun, pakai batu digini-giniin, itu bersih. Belum pernah ya, itu bersih pakai batu. Nah terus itu kan batunya itu kan bisa 3 sisi kan batu kan, 3 sisi, dibuat cebok sama dia misalnya dibuat istinja. Terus boleh nggak besok dipakai buat istinja lagi? Kalau pakai sisi yang lain. Iya kan, sisi yang ketiga kan. Batu nih kan dibuat istinja 3 sisi kan, 1, 2, 3. Satu batu ditaruh. Terus besok dipakai lagi boleh nggak? Dicuci dulu boleh, dibersih. Jadi nggak harus tiap hari ganti batu gitu, nggak repot nyarinya di mana gitu kan. Jadi boleh menggunakan batu itu aja boleh, asal habis dipakai dibersihkan. Nah, dibersihkan. Apa? Iya dibersihkan dengan cara tapi yang intinya adalah dibersihkan, bukan cuma sekedar dicuci, dibersihkan. Ya nggak harus sih. Nggak harus pakai sabun. Kalau pakai sabun boleh. Intinya disiram aja, tapi bener-bener jangan sampai ada yang nempel di basahnya. Jangan sampai ada tersisa. Pakai sabun, boleh pakai sabun. Ya pakai sabun lah. Iya. Iya. Nah boleh, asal dibersihkan seperti itu. Oke, jadi karena batu bisa menghilangkan air benda yang najis, menghilangkan. Oke. Betul. Oke. Jadi istinja yang paling utama, gimana istinja paling utama? Istinja yang paling utama adalah istinja yang menggunakan apa? Yang paling utama batu, habis batu baru air, itu paling utama. Iya, batu. Tapi ya boleh. Tapi kalau kalau zaman sekarang kan batunya jangan batu yang tajam. Nah, kalau zaman sekarang gimana? Kalau zaman sekarang kan mungkin batu udah susah kan? Nah, berarti gantinya apa? Maksudnya nggak mungkin tiap orang di rumah pakai batu kan? Iya, tanya deh. Si Amel mau nggak pakai batu, Mel? Mau nggak pakai batu? Nggak kan repot kan? Nah, gimana kalau nggak batu udah nggak mungkin lah nyari dan nggak mau pakai batu, gimana caranya? Pakai gantinya apa? Iya, maksudnya air bukan pengganti batu selain. Jadi gini, sama aja. Jadi kan gini, tadi istinja yang paling utama adalah menggunakan setelah itu baru, jadi pakai batu dulu, dibersihin, udah selesai baru disiram pakai air. Oke, lagi. Apakah ada pengganti batu zaman sekarang nih kira-kira? Apa? Iya, airnya kan udah tadi. Airnya udah. Pengganti batu sebelum air maksudnya apa? Batu juga itu namanya. Pakai sabun. Boleh itu pakai sabun. Iya betul, pakai air juga. Maksudnya begini. Maksudnya kan tadi istinja yang paling utama menggunakan setelah itu. Maksudnya begini. Maksudnya bukan pakai batu aja, maksudnya pakai batu dulu baru air. Zaman sekarang enggak kan airnya udah, batunya ini yang kurang, yang untuk cari pengganti kan, cari penggantinya kan menggunakan sabun, ya kan?
bener kan? Sabun menggunakan pertama kalau sabun kan jadi kan pertama sabun kan buat netralisir kotoran sama bakteri lah gitu kan. Nah, yang kedua baru pakai air. Seperti itu. Nah, batu juga sebenarnya itu ya bisa menetralisir bakteri juga batu kan. Sebagaimana debu kan. Kalau tayamum pakai apa tayamum? Pakai debu kan? Nah, kalau zaman sekarang, kalau bisa ya seperti itu. Ketika kalian buang air besar, ya kalau pengen lebih bersih, coba pakai sabun. Pakai sabun dulu kan, pakai sabun diusap-usap, baru pakai siram air. Jadi lebih utama, ya kan? Pertama sabun sabun itu biasanya meninggalkan apa? Bau wangi, ya kan? Ya kan? Sabun itu bau wangi kan? Bau wangi, ya kan? Bau wangi. Yang kedua meninggalkan tuh bekasnya jadi bau wangi kan? Yang kedua sabun itu bisa membunuh bakteri atau kuman. Baru disiram pakai air. Itu lebih utama, lebih afdol seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada.